dengan Bu Dorcas ya. Sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang materi pelayanan prima terhadap pelanggan. Sudah nggak sabar ya? Ayo kita langsung cek di materi berikut ini. Oke anak-anak semua, hari ini kita masuk di materi yang selanjutnya dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang pelayanan prima terhadap pelanggan. Untuk materi ini sendiri adalah untuk di kelas 11 OTKP, di mana mata pelajaran yang Bu Dorcas pegang yaitu otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Udah ya, kita lanjut. Next, iya. Jadi ini sebagai intermezzonya anak-anak, sekedar mengingatkan kalian kembali apa sih yang disebut dengan pelayanan prima itu. Nah, seperti yang sudah tampil pada layar kalian, pelayanan prima di sini bahasa kerennya atau sering disebut dengan excellent service. Di sini excellent service atau pelayanan prima merupakan pelayanan yang terbaik yang diberikan untuk pelanggan, ya. Nah, pelanggan di sini bukan orang yang hanya sekedar membeli satu kali saja, tapi pelanggan di sini adalah orang yang membeli barang atau produk kita dan tidak hanya sekali saja, tapi berulang-ulang. Itu namanya pelanggan. Nah, tujuannya kita melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan adalah agar pelanggan menjadi percaya terhadap produk kita dan puas terhadap pelayanan kita. Nah, yang kedua adalah agar pelanggan loyal. Loyal di sini berarti pelanggan itu akan setia dan nantinya akan kembali lagi. Nah, di sini dikatakan tentunya hasilnya nanti akan lebih maksimal jika kita bisa bekerja sama dengan tim. Di sini artinya ketika kita melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan, kita juga harus bekerja sama dengan tim kita. Tim di mana kita ditempatkan posisi kita saat kita PKL, saat kita sudah bekerja. Nah, jadi penting sekali untuk menerapkan pelayanan prima terhadap pelanggan kapanpun dan dimanapun dan dalam situasi apapun. Ya, sampai di sini kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya ya. Nah, inilah anak-anak attention atau perhatian yang perlu kalian garis bawahi karena ini adalah hal-hal yang akan kita bahas pada pertemuan kita saat ini, tentunya pertemuan secara online. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang penampilan, kemudian sikap dan perilaku, cara berpakaian, cara berbicara, gerak-gerik, dan cara bertanya. Tentunya semua hal ini, ada 6 hal di sini, harus kita terapkan ketika kita ingin melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan. Kita langsung saja ke penjelasan atau uraian dari yang pertama, yaitu penampilan. Nah, tampak ya di situ di layar kalian gambarnya ada mas-mas yang kelihatan sangat bersih gitu ya, kemudian segar, rapi, harum, dan ganteng. Nah, memang penampilan inilah yang harus dituntut ketika kita ingin melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan. Tapi perlu Bu Dorcas garis bawahi di sini, untuk poin yang kelima, cantik dan ganteng itu relatif anak-anak. Jadi kalaupun ada yang merasa saya tidak cantik Bu, saya tidak ganteng, tapi saya manis, it's okay. Kalian tetap bisa melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan. Nah, penampilan sendiri di sini bisa kalian langsung lihat pada contoh gambar yang sudah Bu Dorcas tampilkan di layar, yaitu bersih. Kalian lihat ya, emasnya di situ sangat kelihatan bersih gitu kan, walaupun ada kumisnya, ada brewoknya, tapi kalau di luar negeri tidak apa-apa. Sedangkan kalau di Indonesia memang tidak diperbolehkan seperti ini. Ya, jadi nanti bisa dikondisikan yang laki-laki harus dicukur kumisnya, dicukur jenggotnya, tidak boleh seperti gambar di sini. Kemudian segar. Ketika kalian melihat mas ini, tentunya kalian merasa mata kelihatan segar. Nah, itulah tujuannya. Jadi tidak boleh ketika kalian lesu, kalian lagi lunglai, lemah, 5L gitu ya, kemudian kalian melakukan pelayanan prima. Tentunya pelayanan kalian tidak menjadi prima, tapi pelayanan yang loyo. Nah, kemudian yang ketiga yaitu rapi. Coba kalian lihat pakaiannya, kemudian dari dandanannya masnya, dari rambut, kita coba bayangkan mungkin sampai bawah, sampai ujung kaki, tentunya rapi. Dan yang keempat adalah harum. Anak-anak penting sekali ya, harum ini harus benar-benar kalian terapkan
ketika kalian melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan. Tuh, kenapa, Bu? Karena ketika kalian sedang, misal kalian posisinya adalah sebagai tamu atau sebagai pelanggan, kemudian resepsionis atau mungkin pelayan di tempat kita berkunjung tersebut, mungkin aroma tubuhnya atau mungkin bau mulutnya kurang enak, tentunya kita akan terganggu. Nah, inilah yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, Bu Dorcas menyarankan supaya kalian semua selalu menggunakan yang namanya deodoran dan parfum. Minimal deodoran, ya. Kemudian sikat gigi yang rajin ya, jangan sampai lupa. Itu untuk yang pertama. Poin pertama yaitu penampilan, ya. Poin yang kedua, kita lanjut. Sikap dan perilaku. Ya, sikap dan perilaku ini di sini ada 4 poin, yang mana ini memang adalah sikap dan perilaku secara umum yang harus kita terapkan ketika kita ingin melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan. Yaitu yang pertama, senyum, sapa, salam. Ini perlu dan sangat penting untuk kalian terapkan 3S. Senyum, sapa, dan salam. Kemudian yang kedua, sopan. Ya, sopan, attitude-nya harus oke, harus jalan dengan baik. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, menyenangkan. Jadi, tidak boleh ketika kalian melayani pelanggan, kalian males-malesan, kalian jutek, kalian jaim-jaiman, sok-sokan, seperti itu tidak boleh. Justru kalian harus bisa menunjukkan 4 hal yang ada di layar. Ya. Nah, kita langsung saja ke hal yang ketiga yang perlu kita lakukan, yaitu dari cara berpakaian. Nah, menarik di sini Bu Dorcas mengambil kutipan dari Mbak Rachel Zoe yang katanya, style is a way to say who you are without having to speak. Jadi, cara berpakaian itu merupakan cara atau merupakan jalan untuk mengatakan kepada orang lain tentang siapa diri kita tanpa perlu kita berbicara. Kita nggak usah menjelaskan, aku ini loh, aku gini loh, aku tugasnya seperti ini, tidak perlu, tapi hanya perlu kita memperlihatkan cara berpakaian kita, cara berpakaian yang bagaimana untuk pelayanan prima sendiri, tentunya cara berpakaian yang rapi, bersih, sopan, seperti itu. Jadi tidak boleh pakai rok mini, pakai kaos singlet, kaos oblong-oblong, tentunya tidak boleh, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, kita lanjut ke cara berbicara. Penting sekali anak-anak untuk cara berbicara sendiri. Tentunya kita punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang ngomongnya cepet gitu kan, kayak sepur. Ada yang ngomongnya agak lambat gitu ya. Ada yang kayak kelenu-kelenu kayak bekecot gitu kan. Nah, tapi di sini kalian diminta untuk bisa berbicara yang sedang-sedang saja. Nggak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Nah, yang kedua adalah menatap mata orang yang diajak berbicara. Karena dari situlah kita bisa mengetahui apa sih maksud dari pelanggan ini. Kita kira-kira bisa bantu apa. Nah, itu akan muncul ketika kita melihat mata orang yang kita ajak berbicara. Nah, dari sini tentunya akan diikuti dengan mimik wajah kita yang ekspresif. Mimik wajah kita yang on. Jadi kalau waktunya ketawa ya ketawa, waktunya senang ya tentu senang. Jangan ketika waktunya senang kita malah kelihatan sedih di situ, ya. Next, kita ke yang selanjutnya yaitu gerak-gerik. Perlu kalian lihat di situ di gambar, ya, Bu Dorcas mencomot gambar dari gambarnya di Hypermart. Di situ kalian lihat sendiri bahasa tubuh mereka ketika mereka menyambut datangnya pelanggan yang ke toko mereka di Hypermart dengan cara seperti itu. Tentunya hal ini juga sering kali diterapkan di hotel atau mungkin di kantor-kantor pelayanan, di kantor-kantor lainnya di Indonesia. Tentunya modelnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi tangan dua ini dirapatkan di depan dada, kemudian kalian cukup tersenyum sambil senyum sapa salam itu tadi, kemudian sambil sedikit menundukkan kepala dan badan, hanya sedikit saja ya, karena kita bukan orang Jepang ya. Kalau orang Jepang, orang Korea kan sampai bungkuk gitu ya, kita yang biasa saja. Jadi di situ saya katakan jangan terlalu over atau berlebihan, gerak-geriknya perlu untuk diperhatikan ya. Next, cara bertanya. Ini adalah yang terakhir anak-anak yang perlu kalian
catat baik-baik adalah cara bertanya. Jadi di sini saya katakan mimik wajah harus on. Jadi benar-benar berusaha untuk menyampaikan ini orang ini kira-kira saya kalau tanya kayak gini orangnya paham nggak ya, atau mungkin orang ini kira-kira perlu apa ya, saya mau tanya nah, tapi tanyanya justru harus dengan menggunakan mimik wajah yang on, kemudian bahasanya juga harus jelas. Karena kita orang Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Jangan mentang-mentang kamu orang Jawa, orang Madura, kamu ngomongnya pakai bahasa Jawa dan Madura. Keliru ya, karena kita orang Indonesia, kita menggunakan bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia. Kecuali kalau misalnya tamunya adalah orang bule gitu kan ya, tentunya kita harus bertanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, cara bertanya di sini adalah seperti yang sudah Bu Dorcas berikan contoh ketika di mata pelajaran korespondensi kelas 10. Hampir sama di situ anak-anak, cuman bedanya di sini kita ketemu langsung, tidak melalui alat komunikasi telepon. Kita bisa bertanya dengan cara seperti ini. Contoh, selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nah, gitu ya. Jadi, benar-benar kalian ketika mengucapkan kalimat pertanyaan seperti itu, wajahnya sambil berekspresi, sambil tersenyum. Ibu, mari sebelah sini mungkin maunya nomor sepatu yang 38. Kalau untuk yang 39 sepertinya tidak ada Ibu. Mungkin bisa dicoba terlebih dahulu. Nah, itu kan juga termasuk bertanya dan kita juga memberikan solusi. Nah, ini penting ya anak-anak untuk kalian terapkan ketika ingin melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan. Nah, itu tadi anak-anak 6 hal yang perlu kalian terapkan ketika kita akan melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan. Jangan lupa dicatat poin-poin yang penting ya, karena nantinya materi ini akan terus dan terus-menerus kita terapkan, baik itu ketika kalian di sekolah, PKL, sampai sudah bekerja. Oke, itu dari Bu Dorcas. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, Bu Dorcas persilakan untuk langsung WA Japri ke Bu Dorcas di nomor telepon yang sudah ada. Kalian tentunya tahu nomor telepon Bu Dorcas ya. Oke, itu saja anak-anak. Semangat belajarnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih semuanya.